Peristiwa menyeberangi Laut Merah menjadi tonggak penting bagi Israel, diikuti dengan tonggak kedua, yaitu pengisytiharan hukum melalui suara Tuhan sendiri. Pada saat inilah Israel lahir sebagai bangsa yang kudus, menerima peraturan yang akan mengatur kehidupan mereka. Namun hukum itu bukan sekadar undang-undang agama, sivil atau kesehatan, tetapi lebih daripada itu. 10 perintah yang menjadi asas kepada semua hukum tersebut adalah refleksi terhadap sifat Tuhan sendiri. Dan oleh itu, ia bukan hanya berlaku bagi Israel, tetapi juga bagi setiap anak Tuhan. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini kita akan meneruskan dengan pelajaran yang ke-8 dengan topik kajian Perjanjian di Sinai. Mari kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Keluaran 19 ayat 4 hingga ayat 6. Katanya, "Kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung rajawali, serta membawa kamu ke hadiratku. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh, maka kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa, karena seluruh bumi milikku. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Firman inilah yang harus kau sampaikan kepada orang Israel." Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan Israel bahwa Dia telah membebaskan mereka dari Mesir dengan kuasanya, bagaikan membawa mereka di atas sayap Raja Wali. Satu gambaran kasih, perlindungan, dan keagungan. Namun, pembebasan itu bukanlah tujuan akhir. Tuhan menetapkan maksud yang lebih tinggi. Jika mereka mendengar suaranya dan setia kepada perjanjiannya, mereka akan menjadi harta kesayangannya di antara segala bangsa, meskipun seluruh bumi adalah miliknya. Mereka juga dipanggil menjadi kerajaan imam, yakni perantara bagi bangsa-bangsa, serta menjadi umat yang kudus, hidup terpisah bagi Allah untuk memuliakan Dia. Kita mulakan dengan topik di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran 19 ayat 4 kita baca, "Kamu telah melihat apa yang aku lakukan atas warga Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu seperti di atas sayap burung rajawali, serta membawa kamu ke hadiratku." Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir supaya mereka dapat melayaninya, dan dengan berbuat demikian mereka akan menerima berkat yang besar, termasuk tanah Kanaan. Pada bulan ketiga setelah keluar dari Mesir, mereka berkemah di Gunung Sinai, tempat asas pembentukan bangsa Israel diletakkan. Di sana Tuhan mengusulkan satu perjanjian dan mereka menerimanya. Dengan menerima perjanjian itu, Israel dipanggil menjadi umat kudus yang mendedikasikan diri kepada Tuhan dan mencerminkan sifatnya. Mereka menjadi kerajaan imam yang menghubungkan bangsa-bangsa lain dengan Tuhan serta mengajarkan hukum-hukumnya. Dan mereka menjadi harta khazanah istimewa daripada Tuhan sebagai saluran untuk menerangi dunia dengan pengetahuan tentang Dia. Topik seterusnya ialah bersedia untuk menerima pemberian. Di dalam Keluaran 19 ayat 18 mengatakan, "Gunung Sinai sepenuhnya tertutup oleh asap karena Tuhan hadir di atasnya. Di dalam api asapnya naik seperti asap daripada relau, dan seluruh gunung itu bergetar dengan hebatnya." Pemberian hukum Tuhan di Sinai merupakan peristiwa yang agung dan menakutkan, sehingga tiada seorang pun benar-benar bersedia menghadapinya. Oleh itu, umat Israel diperintahkan untuk menyucikan diri, menjaga jarak agar tidak dimusnahkan oleh kemuliaan ilahi. Penyampaian sedemikian diperlukan karena firman yang akan disampaikan Tuhan adalah manifestasi sifatnya sendiri. Mentaatinya berarti kehidupan, sedangkan mengingkarinya berarti kematian.
Israel perlu menyadari betapa serius dan pentingnya kata-kata perjanjian ini, yaitu 10 perintah. Dua versi hukum ini dicatatkan, pertama pada permulaan Keluaran, dan kedua sebagai sebahagian daripada ucapan terakhir Musa sebelum memasuki Kanaan. Walaupun penyampaiannya kelihatan menakutkan, hukum tersebut sebenarnya mencerminkan yang terbaik daripada sifat Tuhan, yaitu kasih-Nya. Pada hari Selasa, kita mengkaji topik hadiah Dekalog. Keluaran 20 ayat 2 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Tuhan memperkenalkan hukum dengan menjelaskan fungsi utama. Aku telah menebus kamu daripada dosa, maka inilah yang harus kamu lakukan mulai sekarang. Saudara, taat pada hukum adalah tindak balas kita terhadap penebusan, yaitu jawaban kasih kepada kasih yang telah diterima. Karena kasih adalah kegenapan hukum. 10 perintah ini merangkum dua aspek utama, mengasihi Tuhan dengan menghormati dan memuliakan Dia sebagai yang pertama dalam hidup. Tidak menggantikannya dengan berhala, menghormati namanya dan sifatnya, serta menghormati Sabat sebagai hari rehat dan ibadah, dan mengasihi sesama manusia dengan menghormati ibu bapa, menghargai kehidupan, memelihara kesucian perkawinan, menghormati harta benda orang lain, menjaga reputasi sesama manusia, dan menghormati diri sendiri agar watak tidak dicemari oleh keinginan yang berdosa. Untuk pelajaran hari Rabu, kita bahagikan kepada dua subtopik. Pertama, fungsi berbeza hukum Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 24 kita baca, oleh itu hukum Taurat adalah guru kita yang membawa kita kepada Kristus untuk diperbenar oleh iman. Hukum mempunyai pelbagai fungsi penting. Ia menjaga kita daripada kejahatan, memberi hikmat, membawa kebebasan, memberikan damai, membuka jalan kepada kemakmuran, menunjukkan dosa, dan akhirnya menuntun kita kepada Kristus. Namun keselamatan bukanlah antara fungsinya. Hukum itu diibaratkan seperti cermin yang memantulkan dosa kita. Memecahkan cermin atau mengabaikannya tidak akan menghapus noda dosa itu, tetapi tanpanya kita tidak akan menyadari keadaan berdosa kita dan keperluan akan pembersih, yaitu Kristus untuk menyucikan kita dari segala dosa. Alkitab menegaskan bahwa hukum itu baik, merenungkannya adalah kesukaan. Bahkan pemazmur berseru, oh betapa aku mengasihi hukum-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Subtopik yang kedua pada hari Rabu ialah hukum sebagai satu janji. Kita baca Ulangan 10 ayat 4 dari versi Kitab Suci Indonesia Literal Translation. Saya baca. Dan dia menulis pada law itu menurut tulisan terdahulu 10 firman yang telah Yahweh katakan kepadamu di gunung dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan, dan Yahweh memberitakannya kepadaku. Dalam bahasa Ibrani, 3 kali 10 perintah itu disebut sebagai 10 firman. Jika kita renungkan ketika seseorang berkata, saya memberi kamu kata saya, atau dalam bahasa Inggrisnya, I give you my word. Sebenarnya tiada apa-apa kata-kata atau benda yang diberikan. Sebaliknya, ia adalah satu janji sebagai jaminan bahwa sesuatu akan dilakukan. Demikian juga kata dasar bagi istilah Ibrani dabar. Ia boleh diterjemahkan sebagai firman atau janji, seperti dalam ayat tidak ada satupun firman, yaitu dabar, daripada segala janjinya. Sekali lagi, istilah dabar digunakan yang gagal yang telah dijanjikannya melalui hambanya Musa. Maka 10 perintah itu sebenarnya adalah 10 janji Tuhan kepada kita yang dimaksudkan untuk menuntun kita di jalan yang benar. Topik terakhir yang kita kaji ialah hukum Tuhan sebagai janjinya untuk kita. Di dalam Roma 10 ayat 4 kita baca, Kristus adalah titik tamat hukum supaya perbenaran didapati oleh setiap orang yang beriman.
Saudara, perkataan tamat yang digunakan Paulus dalam Roma 10 ayat 4 berasal daripada istilah Yunani telos, yang secara asasnya bermaksud titik yang ditentukan sebagai had atau tujuan, dan secara implikasi boleh difahami sebagai kesimpulan, pengakhiran, hasil, atau tujuan, bergantung pada konteks ayat di mana ia digunakan. Jika diterjemahkan sebagai Kristus adalah pengakhiran hukum, maka seolah-olah hukum tidak lagi wujud selepas kematian Yesus. Dan ini membawa kepada kesimpulan bahwa dosa pun sudah tiada. Sesuatu yang jelas bercanggah dengan ajaran Paulus sendiri. Namun apabila dipahami sebagai Kristus adalah titik tujuan yang ditunjukkan oleh hukum, tafsiran ini lebih selaras dengan pemikiran Paulus karena hukum masih tetap berkuat kuasa dan berfungsi sebagai penuntun yang membawa kita kepada Kristus. Saudara, dari pena inspirasi kita baca, hukum Tuhan bukan hanya untuk orang Ibrani, tetapi amanah suci bagi seluruh dunia. 10 perintah yang ringkas namun menyeluruh ini ditetapkan untuk mengatur kehidupan manusia, merangkumi kewajiban kepada Tuhan dan sesama berasaskan prinsip agung, yaitu kasih. Untuk mengakhiri, saya berikan kesimpulan seperti berikut. Pertama, 10 perintah adalah cerminan watak Tuhan. Hukum ini bukan hanya untuk Israel tetapi untuk seluruh umat manusia. Kedua, hukum menuntun kita kepada Kristus. Ia menunjukkan dosa, memberi hikmat, damai, dan kebebasan serta membawa kita kepada penebus. Dan yang ketiga, dasar hukum ialah kasih. Kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada sesama berlandaskan kasih sebagai jawaban kepada penebusan. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantarkan nomor yang tertera, dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.